Wabarakatuh. Siap ini semuanya? Ya, coba on cam. Silakan dipersiapkan yang mau presentasi. Siapa ini yang catatannya apa siapa ini? Recording in progress. Nah, silakan. Recording stopped. Recording in progress. Hepatitis ya? Hepatitis dulu belum ya? Belum ya dulu ya? Saya agak lupa. Iya, Prof. Berarti Iya, yang Prof. dulu ya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Prof, izin untuk off cam karena sinyal saya kurang bagus. Waduh. Nanti tidak Ya, stabil. ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hepatitis virus. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Jenis-jenis dan penyebab hepatitis. Hepatitis A. Jenis penyakit yang menyerang hati tersebut yang pertama adalah hepatitis A atau HAV. Virus penyebab gangguan ini terdapat di dalam kotoran seseorang yang telah terinfeksi dan paling sering ditularkan melalui konsumsi air atau makanan yang telah mengalami kontaminasi. Infeksi yang terjadi umumnya hanya ringan dan cepat pulih, tetapi juga dapat berkembang menjadi parah dan mengancam nyawa. Umumnya penyakit ini terjadi pada daerah dengan sanitasi yang buruk. Kemudian ada hepatitis B. Hepatitis B adalah gangguan yang menyerang. Perbedaan hepatitis ini dengan hepatitis yang lainnya adalah penularan melalui paparan darah, air mani, hingga cairan tubuh lainnya. Selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan ke bayi melalui air susu ibunya. Dan transfusi darah seperti berbagi suntikan narkoba juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Gangguan ini dapat lebih parah jika dibandingkan dengan hepatitis A, karena dapat menyebabkan kanker hati yang parah. Penting untuk mendapatkan vaksin agar tubuh lebih kebal sehingga tidak mudah terserang penyakit ini. Selanjutnya ada hepatitis C. Perbedaan penularan hepatitis C dengan yang lainnya adalah melalui paparan darah yang terinfeksi, seperti transfusi darah, injeksi, dan penggunaan narkoba suntik. Penularan HCV atau hepatitis tipe C pada dasarnya sama dengan hepatitis B. Selain itu, penularan melalui kegiatan seksual juga dapat terjadi meski dibilang jarang. Sejauh ini belum ada vaksin yang digunakan untuk menangkal penyakit ini.
Selanjutnya ada hepatitis tipe D. Hepatitis ini hanya terjadi pada seseorang yang sedang mengalami infeksi dari hepatitis B. Infeksi ganda yang disebabkan oleh hepatitis D dan hepatitis B dapat menimbulkan penyakit yang lebih serius, bahkan sangat parah. Namun, ketika kamu mendapat vaksin hepatitis B, ini dapat memberi perlindungan yang efektif dari infeksi hepatitis yang disebabkan oleh infeksi hepatitis D. Selanjutnya ada hepatitis E. Penyebaran virus hepatitis E pada dasarnya sama dengan hepatitis A, yaitu melalui konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi. Hepatitis tipe E adalah penyebab yang paling umum terjadi di negara berkembang. Maka dari itu, sangat disarankan untuk mendapatkan vaksin pencegahan penyakit ini jika tersedia memadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kia. Mohon maaf, Prof. Sebelumnya saya izin off cam karena sinyal saya di sini tidak stabil. Gimana Pak sinyalnya sudah Sinyal saya, Prof. di mana ini? Alamatnya mana? Selanjutnya, gejala hepatitis. Pada tahap awal, penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala apapun, sampai akhirnya penyakit ini menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi hati. Pada hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, gejala hepatitis akan muncul setelah penderita melewati masa inkubasi. Masa inkubasi tiap jenis virus hepatitis berbeda-beda, yaitu sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Berikut adalah beberapa gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis. Yang pertama, mengalami gejala flu, misalnya mual, muntah, demam, dan lemas. Yang kedua, feses berwarna pucat. Yang ketiga, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan bilirubin dalam darah. Yang keempat, adanya nyeri perut. Yang kelima, berat badan turun. Yang keenam, urin menjadi gelap. Dan yang terakhir, kehilangan nafsu makan. Pencegahan hepatitis. Hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko terjadinya hepatitis dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum makan. Yang kedua, lakukan hubungan seks dengan aman, misalnya menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, hindari berbagai penggunaan barang pribadi seperti sikat gigi atau handuk, termasuk juga peralatan makan. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur, dan beristirahat yang cukup. Yang kelima, tidak mengonsumsi alkohol serta narkotika. Yang keenam, menghindari mengonsumsi makanan yang belum dimasak hingga matang dan air minum yang tidak terjamin kebersihannya atau belum direbus hingga mendidih. Yang terakhir, lakukanlah vaksinasi hepatitis sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter. Ada yang lain? Next. Pengobatan hepatitis. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan imun yang baik. Pengobatan hepatitis akibat infeksi virus bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Secara umum, pengobatan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian obat interferon. Beberapa jenis hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya. Pemberian obat-obatan perlu dilakukan dengan jumlah virus penyebab hepatitis cukup banyak. Dokter akan memberikan obat interferon untuk menghentikan penyebaran virus dan mencegahnya kambuh. Obat ini biasanya diberikan melalui infus selama seminggu selama setahun. Yang kedua, pemberian obat imunosupresan. Pemberian obat ini mengatasi hepatitis yang disebabkan oleh autoimun. Yang ketiga, pemberian obat antivirus. Pada beberapa kondisi, misalnya pada hepatitis B atau C yang kronis, dokter juga bisa memberikan obat antivirus seperti entecavir, famciclovir, lamivudine, ritonavir, ribavirin, atau tenofovir. Obat-obatan ini bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus dengan mekanisme yang berbeda-beda. Yang terakhir ada transplantasi hati. Jika hepatitis sudah
menyebabkan kerusakan hati yang berat, dokter mungkin akan menyarankan transplantasi hati atau penggantian hati. Melalui prosedur ini, hati penderita hepatitis yang rusak akan diganti dengan hati sehat dari pendonor. Selain itu, penderita hepatitis tidak boleh mengonsumsi alkohol, terutama jika hepatitisnya disebabkan oleh konsumsi alkohol secara berlebih. Jika penyebabnya adalah obat-obatan, dokter akan melakukan penggantian atau penggantian obat agar peradangan hati tidak semakin parah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada lagi? Sudah, Prof. Yang presentasi hanya satu kelompok? Masih ada Prof, satu lagi. Silakan, presentasikan dulu, nanti saya tambahin di akhir. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiko yang akan mewakili kelompok praktikum B untuk menjelaskan tentang COVID-19. Pengertian dari coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome. Maaf, saya ulangi, tadi mungkin ada kendala teknis, hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan penyebab penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Selanjutnya, variannya ada 4, yaitu Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Alpha adalah varian Alpha memiliki kode varian B.1.17, di mana kasus pertama kalinya ditemukan di Inggris September 2020. Sedangkan di varian Beta memiliki kode varian yaitu B.1.351 dengan kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Sedangkan varian Delta memiliki kode varian B.1.617.2 dengan kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Sedangkan varian Omicron memiliki kode B.1.1.529 di mana kasus pertamanya ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021. Selanjutnya, penyebaran ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel ini dapat berubah droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Cara pencegahan COVID-19. 1. Jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, mengenakan masker di ruangan publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, memilih ruangan yang terbuka dan memiliki ventilasi yang baik. Yang keempat, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang kelima, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan
tangan atau tisu. Sedangkan yang ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Sekian dari kelompok praktikum B. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kok sedikit sekali COVID-nya. Sudah berarti PPT-nya? Sudah, Bapak. Ya, saya tambahkan ya. Yang pertama hepatitis. Hepatitis itu definisinya adalah peradangan pada hepar. Penyebabnya banyak. Bakteri, virus, alkohol. Yang jelas setiap hal yang menyebabkan peradangan itu bisa, kalau pada hepar namanya hepatitis. Sehingga ada istilah hepatitis alkoholik, itu hepatitis yang disebabkan karena konsumsi alkohol berlebihan, ya. Memang kemudian kebanyakannya adalah hepatitis karena virus, sehingga sering disebut dengan hepatitis virus itu. Tetapi tidak selalu. Kalau hepatitis, kata hepatitis itu adalah istilah umum, terminologi umum yang merupakan atau menunjukkan adanya peradangan pada hepar, ya, peradangan pada hepar. Kemudian memang kemudian kalau kita bicara peradangan hepatitis virus itu tadi disebutkan A, B, C, D, E, ya, atau A, B dan non A, non B, ada yang membatasi seperti itu. Nah, apa perbedaannya, ada persamaannya? Persamaannya relatif gejalanya sama. Relatif gejalanya sama. Perbedaannya tentu penyebabnya jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, jenis E. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah tentang cara penularan. Ya. Cara penularan hepatitis A dan E itu namanya feko-oral, enterik gitu loh. Lewat makanan, lewat minuman. Kenapa bisa seperti itu? Ilustrasinya begini. Virus itu bisa muncul di cairan tubuh, di kencing, di tinja. Maka orang yang kemudian ketika kencing, BAB, membersihkan tangannya tidak bersih, kemudian dia makan di warung terbuka, pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu, tidak jadi dimakan oleh pengunjung berikutnya, nah, dia bisa kena. Itu namanya feko oral, dari feses ke oral gitu loh maksudnya itu. Itu pada A dan E. Sementara yang B, C, D itu penularan secara parenteral, injeksi, transfusi, penggunaan jarum, cokot-cokotan gitu ya. Itu adalah penularan hepatitis B, C, D. Yang sering menjadi wabah itu adalah hepatitis A dan E tadi, karena tadi penularannya lewat feko oral. Gejalanya tadi sama, ya, gejala-gejala hepatitis. Radang itu apa gejalanya? Radang itu ya kalor, tumor, rubor, dolor, fungsi lesi, itu tanda umum dari radang. Ya, kalor, tumor, rubor, dolor, fungsi lesi. Nah, kenapa terjadi panas? Dulu sudah dijelaskan ya. Panas karena adalah ketika terjadi radang dikeluarkan mediator atau pirogen yang menyebabkan panas. Kenapa terjadi nyeri? Karena di situ ada pembengkakan ya, pembengkakan. Jadi tumor itu pembengkakan. Ya, kenapa pembengkakan? Karena banyak vaskularisasi darah sehingga menjadi kemerahan. Hipernya menjadi merah, bengkak. Sehingga ketika ada itu juga dikeluarkan mediator yang menyebabkan nyeri, misalnya prostaglandin. Sehingga nyeri. Nyerinya di mana? Ya di daerah hepar. Hepar itu anatominya di perut kuadran kanan atas. Ya, perut kuadran kanan atas ya. Perut kuadran kanan atas. Nah, satu lagi tanda berikutnya adalah namanya ikterik. Ikterik itu apa? Warna kekuningan pada sklera mata. Sklera mata itu apa? Sklera mata itu yang kuning itu lah. Ya, saya berikan gambaran contohnya. Oke, Mbak. Jadi ikterik ya, saya kira
Biar digambarin. Saya jadikan host coba. Saya dijadikan host bisa. Hostnya siapa nih? Saya jadikan co-host. Kelihatan ya? Ini gambar iterik seperti matanya kuning, matanya kuning, matanya kuning. Kalau sudah berat, kulitnya juga kuning. Tapi kalau masih ringan, baru matanya. Kenapa? Icterik itu karena apa? Icterik itu karena bilirubinnya berlebihan. Kenapa bilirubinnya berlebihan? Bilirubin itu apa? Bilirubin itu nanti bisa dicatat ya, saya keterangannya pelan-pelan. Ini dari eritrosit. Eritrosit itu masa hidupnya kurang lebih kan 120-25 hari. Setiap 125 hari ada eritrosit yang mati, rapuh, ya. Sehingga setiap hari, tapi juga setiap hari ada eritrosit yang dibentuk. Sehingga setiap hari ada eritrosit yang dibentuk, ada eritrosit yang mati. Nah, eritrosit yang rapuh tadi, ketika eritrosit yang sudah tua tadi, mekanisme matinya itu begini. Eritrosit yang sudah tua itu dia rapuh. Sama seperti tulang, sama seperti kulit itu ya. Sehingga ketika dia melalui pembuluh darah yang kecil, dia pecah. Nah, eritrosit yang pecah itu, eritrosit itu kan membawa Hb, hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari komponen heme dan globin. Heme itu akan dirubah di dalam saluran darah tadi menjadi biliverdin. Nah, bilirubin kemudian dirubah menjadi bilirubin 1. Bilirubin 1 masuk ke hepat, dirubah menjadi bilirubin 2. Bilirubin 2 inilah yang memberi warna pada kencing, pada feses gitu. Kalau terjadi gangguan pada hepat karena radang, maka perubahan bilirubin 1 menjadi bilirubin 2 menjadi terganggu. Tertumpuk gitu loh, stagnan, ada bendungan. Akibatnya apa? Bilirubin 1-nya dia numpuk. Ya, bilirubin 1 tadi kan masih di darah. Akibatnya apa? Ya, hiperbilirubinemia. Nah, hiperbilirubinemia itu ditandai khasnya dengan warna kekuningan pada mukosa mata, sklera mata dan kulit. Ya, sehingga sering penyakit hepatitis disebut dengan penyakit kuning. Karena tadi adanya icterik. Walaupun kalau dibalik tidak setiap penyakit kuning mesti karena hepatitis gitu loh. Bodong ya, ini saya hanya menjelaskan gejala yang khas pada hepatitis itulah icterik ini. Ini khas. Ya. Sehingga kalau orang mengatakan apa heparanda itu radang rusak, kok tidak terjadi icterik? Ya berarti apa diagnosisnya salah, atau dia masih tahap awal yang belum sampai mengganggu perubahan bilirubin 1 menjadi bilirubin 2 gitu. Efek berikutnya apa? Tadi kan hepatnya terganggu sehingga warna pada kencingnya juga berubah menjadi seperti teh, agak coklat, ya, seperti teh atau agak coklat itu, ya. Termasuk fesesnya itu menjadi agak mudah, menjadi agak pucat, ya, keputihan itu pucat itu karena hepatitis, ya, hepatitis. Oke. Kemudian untuk COVID, saya kira COVID ini kita sudah belajar bareng-bareng ini, ya, karena di zaman saya sekolah dulu juga belum ada COVID, ya. COVID baru ada di tahun 2019 akhir, 2020 gitu kan ya. COVID itu apa? Ya, COVID itu tadi sudah jelaskan kan, penyebabnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu bagian varian dari Middle East, dulu namanya MERS, ya. Middle East Respiratory Syndrome. Middle, ya. Nah, ternyata virus COVID ini luar biasa berbeda dengan virus-virus yang lain, dan ini memporak-porandakan semua teori-teori tentang vaksinasi, tentang imunisasi, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalnya begini, ya. Virus hampir tidak pernah dijumpai ada virus yang dia bisa bermutasi ratusan kali seperti COVID ini, ya.
Sehingga kalau kita dulu mengenal polio, diberi vaksin polio sudah selesai, beres. Ya kan ya? Vaksin hepatitis itu ada relatif beres gitu. Tapi COVID ini diberi vaksin tidak beres, kenapa? Ternyata dia cepat sekali mutasinya gitu. Ya, mutasinya. Nah, mutasi yang baru ini ternyata apa? Tidak bisa melawan dari vaksinasi imunisasinya. Ya, sampai kita itu tidak tahu kapan berakhirnya akan COVID ini. Yang kedua, COVID ini adalah reseptornya ada namanya AC kan, AC angiotensin converting enzyme itu. Sehingga di organ-organ yang di situ ada AC reseptor, maka dia bisa menangkap virus ini. Di mana AC reseptor itu? Bisa di saluran nafas, mukosa saluran nafas, bisa di mukosa saluran cerna. Maka kemudian ini yang baru diketahui ya, gejala-gejala COVID ini yang pertama saluran nafas, yang kedua saluran cerna, dan sampai yang kotak sekarang kan ya. Saluran nafas itu ada yang saluran nafas atas, saluran nafas bawah gitu. Varian Delta dulu menyerang saluran nafas bawah, varian Omikron ini menyerang saluran nafas atas, sehingga gejalanya berbeda. Varian yang lain nanti ketika dia menyerang di saluran pencernaan, maka gejalanya ada diare gitu. Ya, ini macam-macam itu, macam-macam. Ya, oke, silakan tanya, Anda, saya. Silakan kalau ditanyakan. Udah, dananya gimana? Ayo, silakan. Ayo. Dari saya sudah cukup, Prof. Apa? Gimana? Dari saya sudah cukup. Dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Ayo. Coba ini saya tes nih. Saya tes. Tadi Anda. Nih, siapa ini? Deonita Marsyanda Rofifah. Tadi penularan virus DCD apa? Jenazah apa? Lida Vina Sonasari apa tadi? Penularan virus hepatitis B, C, D dengan apa tadi? Lewat kontak langsung, Bro. Kontak langsung gimana maksudnya? Seperti berbagi apa itu alat makan, terus kayak dari suntikan kayak gitu. Terus Saya sama ulangi ya. Jadi yang B, C, D itu parenteral. Parenteral jangan diartikan kontak langsung ya. Parenteral itu lewat cairan tubuh, misalnya penggunaan jarum suntik bersama, ya kan ya? Penggunaan kemudian karena transfusi, itu kan cairan tubuh. Hubungan seksual itu cairan tubuh, ya. Kalau yang A dan E tadi dengan apa tadi? Penularannya dapat apa tadi? Feko oral, makanan itu ya, makanan. Jadi kalau hanya jejer tidak apa-apa. Ya, tidak lewat udara, beda dengan yang kok SARS tadi penularannya lewat apa ini? Satu lewat droplet, yang kedua dicurigai lewat udara, ya, lewat udara. Oke, silakan.
Ya. Izin bertanya, Prof. Ya. Jadi, apakah ada suatu gejala di mana yang bisa membuat atau sebagai dasar dari yang paling umum terjadi dari terjadinya hepatitis di tahap kronis? Gimana tadi? Jadi, apakah ada suatu gejala yang paling menonjol atau yang paling utama dari dapat terjadinya hepatitis di tahap kronis? Kalau hepatitis kronis relatif gejalanya tidak menonjol. Yang gejala itu hepatitis akut itu. Cuma hepatitis kronis itu, ya, itu sekian kecil persen bisa berpotensi terjadi sirosis hepatis. Sirosis hepatis, ya, pengkerutan hepat, ya, ini yang cukup ditakuti. Jadi kalau dari sisi gejala, yang apa-apa yang namanya kronis itu relatif tidak menonjol, ya, gitu ya. Tapi kalau yang akut, panasnya menonjol, nyerinya menonjol, ikteriknya menonjol gitu. Tapi kalau nanti sudah sirosis hepatis, karena fungsi hepatnya berkurang, itu akan gejala ikteriknya dia menonjol. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Lagi? Bertanya, Prof. Ya. Jadi izin bertanya, Prof. Jadi untuk kan salah satunya tuh bisa kita tuh melakukan vaksin ya, Prof, untuk dapat menghindarinya dari virus hepatitis. Namun apabila dia itu sudah terpapar, nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih, Prof, untuk divaksin? Karena katanya itu tuh tidak usah lagi divaksin karena itu udah ada kekebalan tubuhnya sendiri. Nah, apakah itu benar, Prof? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan dua nih. Satu, apakah perlu? Dua, apakah boleh? Itu aja. Yang pertama, vaksin itu apa toh? Vaksin itu ada yang virus yang dilemahkan, ada bagian materi genetik dari virus. Kalau orang itu sudah terkena COVID beneran, maka sebenarnya dia sudah melebihi vaksin. Maka dalam jangka waktu tertentu dia tidak perlu divaksin. Tapi apakah perlu divaksin? Boleh, tapi tidak perlu divaksin. Karena apa? Dia sudah memberikan kekebalan dalam jangka waktu tertentu. Cuma teorinya COVID ini kan, ketika 3 bulan setelah menderita positif, dia imunnya juga mulai turun lagi gitu loh. Sehingga kalau mau vaksin lagi ya setelah 3 bulan. Apakah kalau sebelum 3 bulan tidak boleh? Boleh, tapi relatif belum perlu gitu. Udah gitu ya, itu saja sih. Berarti kasusnya yang COVID itu sama dengan hepatitis, Prof. Berarti setelah 3 bulan apa gimana maksudnya? Oke, ini tadi pertanyaan COVID atau hepatitis ini, Mas? Saya nanyanya yang hepatitis, Prof. Oh, hepatitis kemana tadi maksudnya? Jadi kan salah satunya tuh dengan vaksin ya, Prof, untuk kita terhindar dari virus hepatitisnya. Namun apabila sudah terinfeksi, kita tuh perlu divaksin lagi apa gimana, Prof? Apakah diperbolehkan untuk vaksin kalau udah
infeksi gitu. Karena kan kalau hepatitis ini setahu yang saya tangkap tadi itu penyakitnya susah untuk dihilangkan gitu, Prof. Ya, sebenarnya kalau sudah pernah terkena tidak perlu divaksin itu. Ya, tapi apakah boleh? Ya boleh. Ya, sebenarnya pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab dengan pasti apakah ketika dia vaksin itu kemudian ngepek gitu loh. Ya, apalagi kalau dia sudah kronis. Ya, jadi kalau dia kronis perjalanan jadi vaksin itu kan biar dia tidak terkena lagi gitu kan ya. Ya. Maka kemudian kalau dia sudah pernah terkena hepatitis, sebenarnya menurut saya tidak perlu vaksin. Tapi apakah boleh? Boleh. Ya, yang tidak boleh ada ketika dia sedang hepatitis, itu tidak boleh divaksin. Maka syaratnya kan ketika sebelum vaksin dia harus mengecek antigen antibodinya gitu. Ya. Gitu ya. Berarti untuk kadar hepatitis itu bisa turun naik gitu ya, Prof? Banyak. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, enggak, maksud tadi ketika dia sedang aktif, ketika dia sedang menderita hepatitis aktif, itu tidak boleh divaksin karena apa? Dia sudah lemah, nanti diberi vaksin tambah lemah. Vaksin itu kan bagian dari virus yang dilemahkan gitu. Tapi kalau dia sudah sembuh, tidak ada gejala sama sekali, beberapa bulan kemudian, dan karena hepatitis ada yang berlangsung kronis, ada yang kemudian sembuh, ya. Maka pertanyaannya adalah ketika dia sudah sembuh, apakah perlu vaksin gitu loh? Sebenarnya tidak perlu menurut saya, tapi boleh kalau dia mau divaksin itu. Yang tidak boleh tadi ketika dia sedang aktif hepatitis itu tidak boleh gitu. Bodoh itu ya? Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Oke, lagi. Assalamualaikum, LPPK. Mas Baikun ada Mas? Pak Em ini, Pak Em. Pak Em, Mas Baikun ini ada. Ini LPPK tuh nih. Coba Mas Baikun nih, linknya saya ada Mas. Link pendaftaran sudah ada belum? Ini saya membuat surat edaran ke Dekan Kaprodi. Berapa sih? Linknya kok dikirim ke aku ya. Terus kemarin gue tanggal berapa? 17 dan 23 atau berapa? 17 dan 23 ya? Ya sudah, ini kan sekarang begini syaratnya itu rasa nganggo rasa nganggo berita acara pendadaran. Syaratnya mahasiswa semester 6 bisa memverifikasi itu berarti dari NIM-nya. Nah, dari admin itu kalau dia mahasiswa semester 6, jadi ini loh, pembatasannya karena sertifikat hanya berlaku 6 bulan. Sehingga tidak mungkin uang mahasiswa semester 5 dia daftar, toh nanti kan percuma gitu loh. Maka kemudian orang perlu nganggo pendadaran, syarat pendadaran tidak perlu karena batasannya di sertifikat batul hakam berlaku 6 bulan gitu loh. Mudah gitu ya. Jadi ketika mahasiswa itu dia semester 5 daftar, kalau sistem ketolak ngono bisa ada? Nggak bisa. Aplikasi ya. Berarti kalau kita memverifikasi manual ya, Bu ya. Nonton CCTV ya. Ya, Bu repot ya. Berarti kan diserahkan mahasiswa kalau Anda semester 5 daftar kan melanggar aturan kok ya. Paling sertifikatnya berlaku kan kamu kan dia lulus 6 semester kan. Apa? Perlu pengumuman peserta gitu.
Oh gitu, berarti nanti pengumuman peserta kan di webnya itu, di webnya kuno-kuno ya. Iya kan ya? Ya, yang jelas ini ya, saya tak ganti berita acara pendadaran itu tidak usah, karena itu merepotkan. Kita negatifnya hanya di berlakunya sertifikat itu 6 bulan gitu loh. Ya. Windangnya tanggalnya pitulas karo 23 ya kemarin ya. Kurang clear saya. Pendaftaran paling akhir tanggal 24 atau 25 kemarin? 25 ya? Di tanggal 23 rokok ya. Karena ternyata begini loh, enak sing paling akhir pendaftarannya wisuda itu 25. Pendadarannya ini 24, kuwi enak ngono kuwi. Oh, lah nek ngene kan tanggal 23 daerah iso masuk bachelor kok. Tapi nek semesternya wong saiki kabeh iso njigo tur syaratnya akan nanti hanya berlaku 6 bulan itu kan ya. Ya. Gitu ya. Tolong linknya dikirim ke melu grup enggak tahu. Ada tahu? Ini kita share juga. Coba nanti dikirimkan linknya itu ya. Ya tak tunggu. Iya. Belum ada. Oke, ya. Ya, Bos. Assalamualaikum. Salam. Hai. Oh. Bisa minta tanda tangan? Ya ini loh. Mari sini. Mesti kabeh ya. Transport tuh bicara apa? Benar nggak, Bro? Masa ya? Rasanya tipes. Aduh. Ya mungkin pas bukan, Bro. Matur nuwun, Bro. Iya. Assalamualaikum.
Nggak ada lagi? Cukup berarti nih? Cukup? Cukup ya? Cukup, terima kasih. Tetap semangat, rajin belajar, rajin ngaji, selamat puasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.